Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan anak soleh dan soleha semuanya sehat ya. Oke, pembelajaran online kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum belajar, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang anak-anak buka buku tematiknya halaman 48. Kali ini ibu akan menjelaskan sifat benda padat. Minggu kemarin kita sudah belajar macam-macam benda, yaitu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Kali ini kita akan belajar sifat benda padat, sifat benda cair, dan sifat benda gas. Sekarang buka halaman 48-nya. Perhatikan gambar ini ya. Di sini ada meja. Ada apa lagi? Ada kursi, ada papan tulis, dan ada lemari. Di sini adalah contoh-contoh benda padat ya. Kemudian ada lagi, ada baju, buku, sepatu. Ini merupakan benda padat. Terus apa lagi yang merupakan benda padat yang ada di rumah? Ada pintu, ada kasur, terus ada lemari ya. Itu merupakan benda padat. Kemudian kita lihat gambar 2.8. Di sini ada semangka. Semangka dapat diubah bentuknya dengan dipotong ya. Jadi bentuk benda padat dapat diubah bila dilakukan sesuatu terhadap benda tersebut ya. Kalau benda padatnya keras dapat diubah dengan dipotong. Kalau bentuk benda padatnya yang lunak dapat diubah dengan ditekan. Contohnya kita lihat di halaman 49. Di sini ada plastisin. Plastisin ini diubah bentuknya dengan diremas-remas ya. Jadi kesimpulannya yaitu bentuk benda padat yang keras dapat diubah dengan dipotong ya. Kalau benda padatnya bentuknya lunak dapat diubah dengan ditekan. Jadi itu sifat dari bentuk benda padat. Oke. Selanjutnya buka halaman 55. Sekarang sifat benda cair ya. Sifat benda cair itu apa aja sih? Sekarang perhatikan, di sini ada gambar 2.18. Perhatikan gambarnya. Ada air. Air kalau ditaruh di dalam botol, bentuknya dapat berubah enggak ya? Dapat berubah menjadi botol. Terus kalau air ditaruh di dalam gelas, bentuknya berubah tidak? Berubah menjadi berbentuk gelas ya. Halaman 56. Kemudian ada lagi, permukaan benda cair selalu datar. Ayo sekarang kita perhatikan contoh gambarnya di gambar 2.19. Di gambar yang pertama, kalau air ditaruh di permukaan datar, maka dia apa? Tetap datar. Kemudian di gambar nomor 2, kalau air di dalam botol terus kita miringkan, maka airnya tetap datar. Kemudian dimiringkan lagi ke arah yang lain, airnya tetap datar. Jadi kesimpulannya dari gambar 2.19, sifat benda cair itu adalah permukaannya selalu datar ya. Walaupun kita miringkan ke kanan atau ke samping, dia sifatnya selalu datar. Kemudian perhatikan lagi, benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Perhatikan gambar 2.20. Di sini ada meja.
terus kita tumpahin airnya di atasnya ya. Apa yang akan terjadi? Maka yang akan terjadi adalah air akan menetes ke lantai ya, karena air itu sifatnya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Tidak mungkin kan air bisa mengalir dari tempat yang tinggi ke air mengalir dari tempat yang rendah ke tinggi, nggak mungkin kan? Dari mana hayo, ya kan? Contohnya sungai. Air yang ada di sungai itu sifatnya apa? Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Bu, kalau air yang ada di laut gimana, Bu? Air yang ada di laut itu ada yang datar dan ada yang bergelombang. Yang bergelombang itu kan dia gelombangnya dari tinggi ke rendah ya. Jadi sifat yang ketiga itu adalah mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Itu adalah sifat dari benda cair. Kemudian sifat yang ketiga yaitu sifat benda gas. Sifat benda gas adalah satu, benda gas bersifat mengikuti bentuk wadahnya. Perhatikan gambar 2.24. Di sini ada balon. Bentuk benda gas berubah-ubah mengikuti wadahnya. Kalau seumpama benda gas kita taruh di balon, bentuknya menjadi balon. Terus kita simpan benda gas di gas LPG yang kita masak, bentuknya gas. Terus apalagi ya yang di dalam gas? Oh iya, itu balon-balon yang menyerupai boneka Upin dan Ipin, Spiderman, pesawat terbang. Itu kan pakai gas ya, yang abang-abang di motor terus jualan balon-balon itu yang gambar pesawat terbang, gambar Upin dan Ipin, boneka Power Rangers, ya kan? Jadi itu sifatnya benda gas berubah-ubah mengikuti wadahnya ya. Terus benda gas bersifat menekan ke segala arah. Udara yang ditiupkan ke dalam balon membuat kulit balon mengeras. Udara menekan ke seluruh kulit balon hingga terasa keras. Kulit balon tidak lagi terasa lunak. Jadi sifat benda gas itu ada dua. Yang satu mengikuti bentuk wadahnya, mau ditaruh di tempat apa aja mengikuti bentuk wadahnya ya. Kemudian yang kedua yaitu menekan ke segala arah. Jadi segala arah ditekan ya. Jadi sifat benda gas itu ada dua. Oke, cukup sekian pembahasan materi online kali ini. Ibu akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.